Sekarang kita cek bagian mesinnya, kita buka. Jadi dia adalah mesin yang sama dengan Kia Picanto, 1250 cc 4 silinder dengan tenaga 87 PS dan torsi 12,2 kg/meter. Sebenarnya cukup bagus, apalagi dibandingkan beberapa kompetitornya yang silindernya hanya 3, ini sudah 4. Dan dia punya aki, ini aki dari mana nih? Dari India kayaknya ya, aki Amaron. Dan untuk yang versi otomatis, dia sudah punya Tiptronic, meskipun pada saat gua cek di website Hyundai, yang versi otomatis sudah tidak dijual lagi, nggak tahu kenapa. Yuk kita langsung test drive. Pertama yang gue rasain ketika mengemudikan mobil ini adalah setirnya. Karena dia mengadopsi electric power steering, jadi setir ini bener-bener ini sangat enteng gitu ya. Mau goyangin kanan kiri rasanya gampang, kita nggak perlu tenaga yang besar untuk menggerakkannya. Ini ada plus minusnya. Plusnya ini jadi mudah ketika lu pengen parkir di tempatnya agak sempit atau pengen muter balik. Tapi minusnya, mobil ini jadi rasa berkendara itu sangat kurang, alias no feel. Tapi untungnya dia tuh sudah dilengkapi dengan speed sensing, jadi seiring lu bertambah ngebut gitu ya, ini setirnya akan menjadi lebih berat. Tapi meskipun kalau untuk drivability gue masih prefer power steering yang versi hidrolik. Tapi untuk urusan handling, mobil ini memiliki handling yang lebih baik daripada Kia Picanto, Mitsubishi Mirage, karena dia punya settingan suspensinya sedikit lebih keras, sehingga drivability-nya menjadi lebih baik daripada mobil-mobil yang sudah gue sebutkan tadi. Meskipun handlingnya tetap tidak sebaik Honda Brio yang suspensinya itu benar-benar keras ya untuk sebuah city car. Ya jadi handling antara mobil Kia dan mobil Hyundai itu beda ya, sama kayak bedanya wali kota Bandung siapa, Ridwan Kamil sama Ridwan Hanif. Kalau Ridwan Kamil baik hati, kalau Ridwan Hanif gak tahu diri. Mobil-mobil Korea, Korea mas Cilacap ya, Korea maksud gua. Mobil-mobil Korea zaman sekarang itu biasanya identik dengan easy to drive, mudah dikendarai, nyaman gitu ya. Termasuk di sini dia memiliki peredaman atau bantingan yang cukup nyaman untuk melibas jalanan yang kurang rata seperti ini yang lagi gua lewatin sekarang. Guncangannya tidak begitu mengganggu sampai di kabin, dan suara-suara berisik di luar itu masih bisa diredam dengan baik dari peredamannya. Berikutnya lagi, lu harus tahu juga tentang safety mobil ini. Oke, ini tipe GLS yang sudah punya airbag satu buat pengemudi doang. Tapi di tipe yang bawahnya itu tidak ada airbag, tidak ada ABS. Alhasil, perangkat keamanan yang lu dapat hanya seat belt dan rangka bodinya aja. Sebenarnya agak minusnya juga karena di Latin NCAP itu tes tabraknya di Amerika Latin, mobil Hyundai Grand i10 rakitan India ini mendapatkan hasil yang sangat buruk, yaitu bintang 0. Bintang 0 itu rakitan India, berarti sama dengan apa yang kita dapat di Indonesia. Grand i10 di sini semua juga rakitan India. Ya, tapi kembali lagi, mobil yang bintang 5 aja kalau misalnya lu sembrono itu tetap bisa celaka. Itu kembali ke cara berkendara kita semua masing-masing, harus hati-hati dimanapun berada. Tapi yang dapat bintang 0 itu cuma Grand i10 rakitan India. Karena di Eropa, mobil ini mendapat rating bintang 4 di Euro NCAP. Tapi untuk Grand i10 yang di Eropa itu rakitan Turki ya, jadi beda sama sini. Kalau di Eropa dia udah lengkap, ada stability control, 4 airbag atau bahkan 6. Ya pokoknya jauh lebih lengkap daripada di sini ya. Jadi kita harus puas dengan Grand i10 rakitan India yang safety-nya mungkin kurang begitu baik seperti versi Eropa. Untuk urusan mesin, dia sama seperti Picanto, 1250 cc 4 silinder dengan tenaga yang jauh di atas Nissan March dan Mitsubishi Mirage. Dan enaknya, karena tenaganya besar, performanya sangat terasa baik di putaran bawah maupun di putaran atas. Ini nanjak aja gini ya, ini nggak ada loss power di gigi manapun. Jadi meskipun mesinnya cuma 1250 cc, tenaga yang dihasilkan sangat cukup untuk si Hyundai Grand i10 ini. Nggak ada ceritanya underpower di putaran mesin berapapun. Bicara soal fitur yang ada di Hyundai Grand i10, fitur auto door lock
yang bakal mengunci semua pintu secara otomatis saat sudah melewati kecepatan tertentu. Itu berguna kalau misalnya lu suka lupa kunci pintu mobil. Jangan kan kunci pintu mobil, mungkin kunci pintu kamar aja lu suka lupa. Peredaman kabin Hyundai Grand i10 ini juga tergolong baik karena dia memiliki peredamannya bagus sehingga suara-suara dari luar ya, suara-suara mobil, suara-suara motor itu tidak terlalu masuk ke dalam kabin. Jadi sangat baik. Hyundai Grand i10 ini memiliki indikator untuk pindah gigi di bagian MID-nya. Kalau misalnya waktunya untuk pindah gigi, biar konsumsi BBM teririt bisa lu raih dengan mobil ini. Jadi ini dia kesimpulannya. Hyundai Grand i10 ini adalah sebuah mobil yang mempunyai daya saing kuat di bagian kepraktisan dan keluasan kabin, karena kabin belakangnya sangat luas, mungkin paling luas di kelasnya, terutama kalau misalnya lo suka rame-rame gitu ya, pergi kemana gitu kayak wisata. Dan juga performanya tergolong handal, dia punya kombinasi yang pas antara handling dan kenyamanan. Dia juga memiliki build quality yang cukup untuk di kelasnya, tapi begitu juga dia punya kekurangan. Salah satunya ada di safety, dimana kalau misalnya kita beli Grand i10 yang versi murah, dia tidak ada airbag, tidak ada ABS, dan test tabraknya bintang 0. Tapi untuk yang GLS ini, kayak sudah punya satu airbag, at least bisa diandalkan sedikit. Berikut juga head unitnya yang tidak bisa navigasi, padahal sudah disediakan oleh Hyundai-nya sendiri. Dan juga material untuk kabinnya harusnya bisa lebih baik lagi daripada yang sekarang. Oke, itu aja review dari Autolet Max. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sampaikan kritik dan saranmu di komentar. Like video ini jika kamu suka, subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di review berikutnya.